Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wijaya Info. Jangan lupa subscribe channel ini dan tonton terus video ini sampai selesai, supaya Anda tidak salah persepsi. Orang-orang Cina masuk ke Salatiga, Jawa Tengah pada abad ke-18, sebelum datangnya orang-orang Eropa. Kedatangan orang China di Salatiga seiring dengan pergerakan mereka di Surakarta pada tahun-tahun 1740 sampai tahun 1741. Orang Cina memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Sejak Belanda menguasai tanah air, orang Cina dijadikan perantara dalam hubungan dagang dengan pribumi. Seperti orang-orang Belanda, orang China pun membangun rumah dan gedung permanen. Rumah tersebut berarsitektur berderet panjang seperti rumah Kopel dan berada di kawasan Chinese Fact. Kebanyakan rumah mereka juga digunakan untuk tempat usaha. Salah satu rumah yang dibangun adalah Istana Juneng di Salatiga. Kala itu Kwik bersaudara yang terdiri dari Kwik Hong Biao, Kwik Ing Chi, Kwik Juneng, Kwik Ing Sin, dan Kwik Ing Hai datang ke Jawa. Mereka adalah pengimpor teh dari Taiwan. Setelah tiba di Jawa, mereka terpisah dan menjalankan usaha mereka masing-masing. Lokasi mereka terpisah di Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Mereka kemudian mengembangkan bisnisnya ke Salatiga dan Semarang. Salah satunya adalah teh cap Semar yang menjadi ikon dan melekat bagi orang-orang Jawa karena bahan baku diambil dari tanah Jawa. Salah satu Kwik bersaudara adalah Kwik Juneng. Ia memiliki perusahaan ekspor-impor hasil bumi dengan nama NV, Kwik Hotong Handel Matsapich yang didirikan pada tahun 1877 di Semarang. Sekitar tahun 1920, perusahaannya telah berkembang menjadi salah satu firma Hindia Belanda yang terbesar, dan memiliki cabang di seluruh Indonesia maupun luar negeri seperti Cina, Taiwan, Eropa, dan Amerika. Kwik Juneng dapat dikatakan sebagai orang terkaya kedua setelah Oe Tiong Ham yang merupakan saudagar gula dari Semarang. Di Salatiga, Kwik Juneng membangun tempat tinggalnya di kawasan Europese Fact. Kompleksnya dibangun pada tahun 1921 dan selesai 4 tahun kemudian. Bangunan tersebut diresmikan dengan menggelar pesta yang sangat meriah. Menurut cerita, biaya total pembangunan kompleks itu sekitar 3 juta gulden Belanda. Bahkan Kwik Juneng juga sering melakukan perubahan dan penambahan pada desain awalnya supaya menjadi benar-benar sempurna. Di istana tersebut juga terdapat kebun binatang mini, kolam, lapangan tenis, dan kebun kopi. Pada induk bangunan terdapat 5 kubah yang menyerupai pagoda. Bagian kubah tengah tersebut melambangkan Kwik Juneng selaku pemilik istana. Sementara 4 kubah lain yang mengelilinginya adalah 4 putra kesayangannya, dan ornamen kubah melambangkan sebagai rahim ibu karena Juneng sangat menghargai sosok seorang ibu. Istana Juneng memiliki interior yang sangat cantik dengan dinding-dinding yang dilapisi marmer, lantai yang beragam motif kaya akan warna, dan ornamen kaca yang menyerupai lukisan. Pada buku yang ditulis oleh Edi Supangkat, taman di Istana Juneng ini di sekeliling bangunan ditata hingga menjadi tempat rekreasi dengan corak khas Cina. Sayangnya, Kwik Juneng tinggal di istananya hanya sampai tahun 1940. Karena krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an, perusahaan Kwik Juneng bangkrut dan terlilit hutang. Untuk melunasi hutangnya, seluruh kompleksnya yang berada di Salatiga disita oleh Java S Bank. Pada 1940, Gereja Katolik dari Kongregasi Fratres Immaculate Conception atau FIC didesak oleh Uskup Semarang untuk membeli kompleks Juneng yang ditawarkan oleh Java C Bank dengan harga rendah dan membiarkan bangunan tersebut kosong sementara. Saat tentara Jepang masuk ke Salatiga, bangunan kosong tersebut dipinjam oleh Gubernemen Hindia Belanda untuk digunakan menjadi kamp interniran bangsa Belanda. Tak hanya itu, gedung Juneng sempat dijadikan markas polisi dan tentara Indonesia pada tahun 1945. Kemudian tahun-tahun 1946 sampai tahun 1949 dijadikan tangsi tentara Belanda. Akibat peralihan fungsi yang sering terjadi, maka dilakukan perbaikan dan perubahan. Namun renovasi besar-besaran sempat ditunda lama karena keraguan para FIC tentang tujuan definitif rumah istimewa tersebut. Tahun-tahun 1969 sampai tahun 1970, gedung utama direnovasi. Menara pada atap dan kubahnya dibongkar, lantai 2 dirubah radikal dan dijadikan kamar untuk peserta kursus.
Kompleks tersebut menjadi lebih praktis dan tidak begitu mewah, namun bentuk dasar bangunan masih seperti aslinya. Sejak saat itulah, kompleks ini mulai dikenal sebagai Institut Roncalli. Nama Roncalli sendiri berasal dari nama keluarga alem Paus Yohanes ke-23, tahun 1958 sampai tahun 1965, dengan nama asli Angelo Giuseppe Roncalli. Paus Yohanes ke-23 merupakan tokoh besar dalam gerakan Vatikan II yang mengajak untuk mengadakan pembaharuan dalam kehidupan religius. Dengan gagasan dasar Institut Roncalli oleh Ber. Joachim V. de Linden dan Ber. Carlo Hilenar FIC tahun 1968, Institut Roncalli dapat membawa banyak manfaat bagi gereja di Indonesia. Demikian update Wijaya Info, perbarui terus info-info menarik lainnya dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan info-info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.